Kepada yang terhormat Bapak Menteri Pertahanan, Bapak Kepala Badan Intelijen Negara, para wakil rakyat, serta seluruh rakyat Indonesia dan rakyat dunia, pemirsa video ini. Pada episode ini, kita akan bahas program Top Secret CIA untuk mengontrol otak penduduk yang disebut Project MK Ultra. Misinya adalah untuk merubah perilaku manusia. CIA melakukan eksperimen ilegal dengan menjadikan rakyat, tentara, dan polisi sebagai kelinci percobaan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Itu adalah perbuatan ilegal yang sudah dilakukan sejak 70 tahun lalu sampai sekarang. Bagaimana cara mengontrol otak penduduk? Strateginya dengan menggunakan psikologi, biologi, dan radiologi. Psikologi itu hipnosis. Biologi dalam bentuk obat farmasi dan makhluk-makhluk mikro seperti bakteri, jamur, virus, dan lain-lain. Radiologi awalnya dulu lewat radar. Kalau sekarang ini berkembang dengan menggunakan handphone Anda dan menara-menara telkom seperti 5G. Bagaimana caranya? Metode mind control ini menggunakan 2 tahap. Pertama, menghapus existing mind dengan menggunakan obat-obat farmasi maupun gelombang. Teknik hipnosis ini membuat orang jadi pasif, tiba-tiba bengong seperti zombie, bisa tidur berhari-hari, koma, bahkan bisa mati dengan otak terbakar akibat gelombang sinyal seperti microwave. Jadi tergantung kebutuhannya. Penduduk yang dianggap membahayakan dibunuh dengan santet modern, yaitu gelombang elektromagnetik. Yang nggak membahayakan dicuci otaknya. Setelah otaknya kosong, baru kemudian ke tahap berikutnya, dicekokin dengan new mind. Memprogram ulang otak. New mind ini baru bisa masuk kalau otaknya kosong. Kalau otaknya isi, nggak akan mempan dicekokin dengan new mind. Program hipnosis new mind ini ada bermacam-macam. Bisa berupa alter ego, sehingga orang jadi punya kepribadian banyak. Bisa tiba-tiba agresif, bisa tiba-tiba membunuh orang tanpa sadar. Pembunuhan John Lennon, penembakan Presiden Reagan, pembunuhan Robert Kennedy dilakukan oleh orang-orang yang dalam pengaruh hipnosis MK Ultra. Program membunuh tanpa sadar ini disebut Manchurian Candidate. Manchuria itu negara boneka yang didirikan oleh Jepang tahun 1932. CIA menggunakan istilah Manchuria itu untuk menyebut orang biasa yang dijadikan boneka robot untuk membunuh tanpa sadar. Program kontrol otak MK Ultra ini adalah program resmi CIA. Saya bukan ngomong asal ngecap, tapi berdasarkan fakta-fakta dokumen rahasia CIA yang saya peroleh dari CIA Library. Alam nyata program rahasia CIA ini lebih mengerikan dari science fiction. Film-film Hollywood seperti Manchurian Candidate, membunuh tanpa sadar di bawah kontrol otak, juga tentang amnesia seperti Bourne Identity. Inspirasinya justru dari program nyata CIA ini. Eksperimen sains dengan mengorbankan rakyatnya sendiri adalah fakta. Bahkan Presiden Clinton minta maaf secara terbuka kepada para korban eksperimen sains yang tidak bermoral itu. What was done cannot be undone. But we can end the silence. We can stop turning our heads away. We can look at you in the eye and finally say, on behalf of the American people, what the United States government did was shameful, and I am sorry. Ya kalau ketahuan, presidennya minta maaf. Habis itu program diterusin lagi dengan nama lain. Di era Presiden Obama, program kontrol otak ini diberi nama Brain Initiative. Belakangan, program tersebut dikembangkan lebih lanjut dengan menggunakan injeksi berisi adenovirus. Ini adalah peringatan dan risiko untuk zat kimia buatan asing yang tak pernah diaudit secara medical science, tapi wajib disuntikan pada rakyat Indonesia, TNI, dan Polri. CIA didirikan tahun 1947, 2 tahun setelah Perang Dunia II berakhir. Tujuannya adalah melakukan fungsi intelijen internasional agar menang langkah dalam konflik internasional. Mereka dapat info bahwa Soviet sedang mengkaji hipnotisme. Maka tahun 1951, CIA ajukan memo penelitian untuk mengontrol pikiran penduduk. Kontrol otak dan hipnotisme adalah hal yang sangat strategis dalam perang. Tawanan perang akan jujur ngaku buka rahasia. Perang akan dimenangkan dengan mudah kalau penduduk negara lawan pada lemot di bawah pengaruh hipnosis.
Oleh sebab itu, tahun 1953 dimulailah penelitian dan eksperimen mind control ini. Pimpinannya adalah Dr. Sidney Gottlieb, saintis Nazi yang direkrut oleh Amerika pasca Perang Dunia II lewat Operation Paperclip. Sama dengan direktur pertama NASA, Wernher von Braun. Penjahat perang semua. Proyek MK Ultra adalah salah satu proyek intelijen terbesar yang pernah ada. Ibarat server besar berisi 150 sub-project mind control yang diterapkan di berbagai universitas, penjara, tentara, dan masyarakat sipil. Seluruh dokumen proyek MK Ultra itu dibakar oleh Direktur CIA tahun 1973. Tinggal sisa sekitar 16.000 dokumen yang ada di CIA Library. MK Ultra hanya bisa dilacak lewat sisa dokumen tersebut ditambah pengakuan para saksi. Cabang-cabang MK Ultra antara lain Sub-Project 68, menghapus dan memprogram ulang otak, menghapus existing mind dengan menggunakan drugs, obat-obat farmasi antara lain LSD, sampai nggak inget nama sendiri. Setelah otak kosong, dimasukkan manipulasi new mind dengan metode hipnosis. Misalnya, CIA mengulang-ulang pita rekaman yang mengatakan, bunuh ibu kamu, bunuh ibu kamu. Sub-Project 54, eksperimen mengosongkan otak dengan menggunakan gelombang. Tahun 50-an dulu, mereka gunakan radar. Radar pada frekuensi tertentu bisa membuat monyet tidur. Pada frekuensi lain, gelombang radar bisa membuat otak monyet terbakar. Itu dokumen 70 tahun lalu yang dibuka ke publik, pakai radar. Di zaman now, teknologi berkembang jadi mobile phone dan menara-menara telekomunikasi. Sub-Project Artichoke mengembangkan serum kejujuran untuk hipnosis tawanan agar buka rahasia. Kemudian dikembangkan metode untuk menghipnosis orang agar melakukan hal di luar kehendaknya, misalnya membunuh orang tanpa sadar. Manchurian Candidate. Metode hipnosisnya dengan menggunakan anchor atau jangkar. Misalnya kalau disebut kata apel, pasien langsung ngumpet. Misalnya disebut burung, pasien langsung bunuh orang tanpa sadar. Jangkar bisa juga berupa visual. Kalau lihat baju polkadot, pasien bunuh orang. Atau lihat buku Catcher in the Rye, langsung bunuh orang tanpa sadar. Pembunuh Senator Robert F. Kennedy tahun 1968 sudah dipenjara 50 tahun pun tetap nggak ingat bahwa dia membunuh adik Presiden JFK itu. Obviously I was there, but I don't remember the exact moment. I don't remember pulling my gun out of my body or wherever it was located, and I don't remember aiming it at any human being. Tapi mau ngomong apa? Ada ratusan orang melihat dia menembak RFK. Inilah pembunuhan yang sempurna. Orangnya nggak sadar, tapi ada banyak saksi. Orangnya dianggap gila. Kasus ditutup. Dalangnya bebas. Investigasi jurnalistik yang dilakukan oleh media Inggris The Daily Mail, serta berbagai sumber kredibel lainnya, termasuk keterangan petugas kampanye RFK yang ada di lokasi. Sang pembunuh menembak karena dipicu trigger wanita misterius berbaju polkadot. Khas hipnotis mind control CIA, Manchurian Candidate. Kalau lihat baju polkadot, tembak Kennedy. Begitu pula dengan pembunuhan John Lennon tahun 1980. Pemusik The Beatles itu memang influencer kelas dunia, aktivis anti perang dan anti elit global. I think all our society is run by insane people for insane objectives. CIA dan FBI sudah berkali-kali berusaha mempersulit Lennon masuk ke Amerika, termasuk upaya deportasi ke Inggris. Akhirnya John Lennon ditembak oleh Mark Chapman. Setelah penembakan, Chapman diam aja di situ seperti zombie sambil pegang buku The Catcher in the Rye. Modus trigger hipnosis yang sama. Kalau lihat buku The Catcher in the Rye, tembak John Lennon. Orangnya ngaku, dianggap gila, kasus ditutup, dalangnya bebas. Pembunuhan yang sempurna. Penembakan Presiden Reagan beberapa bulan kemudian juga sama. Baru menjabat 2 bulan, ditembak oleh John Hinckley Jr.
Ayahnya, John Hinckley Sr., adalah sahabat mantan Direktur CIA, George Bush. Kalau Presiden Reagan saat itu tewas, Wapres George Bush langsung jadi presiden. Gak usah nunggu 8 tahun kemudian. Dia juga. It is a big idea, a new world order. Berdasarkan fakta-fakta dokumen yang kredibel, CIA punya pengaruh yang sangat besar pada industri musik dan film. Hollywood adalah alat propaganda CIA. Sudah jadi rahasia umum bahwa ketenaran di industri entertainment itu kerap berhubungan dengan sekte Illuminati dan CIA mind control. Berikut adalah cuplikan beberapa jejak mind control MK Ultra pada selebritis dunia. Number one, watch Draymond Green on the right, zone out. That was his last blink. He still hasn't blinked. He's gone. He's long gone. Hey, buddy, Don't even bother. What does he think? This is real. This is real. Yep. Hello? Recorded off-air transmissions from the Bush-Clinton presidential election campaign in the 1990s, we can see that Bill Clinton was nothing more than a puppet to the puppet masters which placed him in the White House. Bill Clinton's demeanor seems to be similar to a person who is under a hypnotic trance. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, bongkar. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, bongkar.